tanah di luar. Jadi yang 300 ekor tadi itu dibunuh sejak beberapa tahun yang lalu. Perjalanan waktu sekarang katakan saja baru dibeli atau dapat warisan atau juga dapat hadiah. Jadi karena datang mengadakan dakwah, drama, pengajian, datang senam robek dan sebagainya ke kampung-kampung di kawasan orang peternak kambing. Jadi kan ada cerita, panjang cerita kalau kita waktu tidak mengizinkan. Jadi sampai ke kawasan kampung di sana. Jadi sebagai hamba daripada masyarakat, ada yang bagi 3, ada yang bagi 5, ada yang bagi 6. Balik daripada kampung tadi itu total kambing semuanya tidak kurang daripada dalam 300-an. 300 ekor kambing. Penuh halaman rumah dengan kambing. Dari mana kambing? Ada semuanya. Semuanya ada. Nah, semuanya kambing ada. Jadi sayang, kata Sayyiduna Muhammad Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu, seandainya makcik datang ke tempat saya duluan, saya akan berbani mereka berdua sehingga mereka mungkin tidak mampu untuk menyayangi aku. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ja'far, yang 3 orang tadi itu berjalan dalam perjalanan menuju kota Mekah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah haji. Di tengah jalan ketiga orang pemuda tadi itu kehabisan bekal, kehabisan duit dan juga kehabisan bekal, yang sehingga terpaksa berikhtiar untuk mendapatkan jamuan makan daripada seseorang. Pusing sana pusing sini, terdapat sebuah kubu kecil. Ternyata dengan mereka setelah sampai ke sana, assalamualaikum, waalaikumsalam, ternyata yang ada di ladang atau di gazebo tadi itu tidak lebih daripada seorang perempuan tua. Jadi dengan perempuan tua itu tuh tak tanya kalian datang dari mana, nama satu persatunya, nomor handphonenya, alamat negaranya itu tidak ditanyakan langsung. Makcik tua tadi itu langsung saja kata ekor kambing yang satu-satunya di rumah disembelihkan ikram kepada tetamu yang 3 orang tadi itu. Selepas disajikan, dimakan sama mereka bertiga, masing-masing ucapkan jazakillah khairan, terima kasih banyak. Jadi pada saat ketika itu mereka berpesan, Haji, kalau pada suatu ketika nanti perlu bantuan atau seperti apa, tunggulah kami bertiga. Terus mereka berangkat. Pada waktu dengan Tuan Haji balik rumah, tanya mana kambing kita, ternyata sudah dijamukan, disobek dan dijamukan. Kepada 3 orang pemuda, Tuan Haji tadi itu tanya, siapa itu anak? Tak tahu. Nama-namanya? Wallahu alam. Tinggal di mana? Wallahu alam. Ngapain? Tak tahu. Kemana? Tak tahu. La ilaha illallah. Haji begitu berani menyembelih kambing untuk tetamu yang tidak dikenal status dan identitas mereka itu, asal muasalnya dari mana, duduk di mana, dan pergi kemana. Tapi masih tadi tiada. Ini sebagai satu kewajibanku sebagai tuan rumah yang pada saat ketika ada orang yang memerlukan, saya berkewajiban untuk memberikan jamuan kepada tetamu. Nabi kita bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Berapa? 7,5. Anda 7,5. Saya kita tunggu dalam waktu. Hasil dari masa ke masa, daripada tahun ke tahun, sampai berlaku musim kemarau panjang, keadaan memang betul-betul dari hari ke hari semakin membebankan dan menyusahkan, sehingga dengan 2 orang tua tadi itu mengemis ke tanah dan kemari, tak bagaimana jalan tersesat sampai ke Madinah. Yang pada saat ketika itu yang pertama itu jumpa 3 orang pemuda tadi itu mengenal dengan malane daripada struktur muka makcik yang pernah memberikan layanan istimewa kepada mereka. Yang pertamanya kepada Sayyidina Ja'far. Jadi pada saat ketika itu Sayyidina Ja'far kenal betul dengan makcik tadi itu, beliau berikan 1000 ekor kambing dengan 1000 dinar emas. 1000 ekor kambing, hitung sendiri kalau kita kalikan 500 berapa hitungannya, kira-kira dalam 500 jutaan. Sementara dengan tambahan uang tunai 1000 dinar emas, 1000 dinar emas lebih kurangnya sama dengan 700.000 ringgit. Jadi kata Sayyidina Muhammad bin Ja'far bin Abi Thalib, jangan kemana-mana dulu, melainkan setelah menjumpai adik-beradik saya. Jumpailah Sayyidina Husain,
datang ke tempat Sayyidina Husain, sebelumnya datang ke tempat Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan memesankan kepada Sayyidina Husain. Jadi pada waktu datang ke tempat Sayyidina Hasan, yang bermurah di kalangan sahabat Nabi kita itu adalah Sayyidina Hasan dan Husain, hampir sama berkurangnya, tapi dengan Sayyidina Hasan lebih bermurah lagi. Masya Allah, dia mitlak bukannya, cerita lain kita nanti panjang lagi. Jadi dengan Sayyidina Hasan seketika tanya, datang daripada mana? Ingat, saya datang daripada tempatnya Ja'far, dan Ja'far bagikan aku 1000 ekor kambing dengan 1000 dinar emas. Oh saya wajib, kenapa mati datang ke situ dulu? Seandainya datang ke rumahku atau ketemu dengan saya, seandainya awal ketemunya dengan aku akan bebankan mereka berdua supaya mereka tidak boleh menandingi aku. Aku akan berikan 3000 ekor kambing, tapi saya tak nak buat sanak saudaraku jadi tersinggung. Oke, aku juga berikan 1000 tambah dengan 1000 dinar emas. Dengan Sayyidina Husain juga semacam itu, sehingga yang 2 orang tua tadi itu menjadi di antara jadi orang terkaya. Itu 3000 ekor kambing kali 500 1,5 juta. Bila kita menghayalkan dapat 1000 ekor kambing, kan? Jadi timbul hitungan tadi itu 1000 ekor timbul hitungan. Jadi kita punya 300 ekor kambing, berarti zakatnya 3. Allahumma shalli Muhammad. Setelah kambing yang 300 ekor itu dibelah sampai kepada bulan 8 istadalah. Jadi kita jual yang 300 tadi jual habis, kita ganti beli kereta apa, kambing tidak boleh dikergai, tidak boleh dipakai dan lain sebagainya, hanya bunyi saja mek macam itu. Kita jual yang 300, setelah habis yang 300 kita jual, duitnya kita berikan kereta. Tapi setelah menggunakan kereta, jarang-jarang digunakan, jarang-jarang digunakan. Jadi kita kesukaan dengan bunyi kambing. Setelah datang lagi suara yang tadi itu. Sebulan kemudian jual kereta, belikan kambing lagi 300 ekor. Itu bagaimana hukumnya? Setelah sampai ke ujung tahun, kata beliau istanatal haul. Jadi haulnya putus, yang tadi itu sudah putus. Dari bila beli kambing yang 300 tadi itu, hitung dari waktu itu lagi sampai 1 tahun ke depan baru wajib kita keluarkan. Ya imam ditukar, ya imam dijual, atau juga dengan cara seumpamanya. Allahu a'lam. Juga sallallahu alaihi wasallam. Ada sebarang-barang silakan. Mohon hadis Nabi SAW lalu satu kawasan lihat ada pohon kurban di jalan. Nabi bertanya tentang kudus itu, kata Nabi jenazah. Jadi Nabi bertanya tentang memandikan, menurunkan dia ke dalam rumah kubur. Jawabnya tidak. Jadi Nabi menyebut objeknya maksurah, royal maksurah. Ini uraikan. Jadi macam itu lebih kurangnya kepada seorang perempuan yang pergi ke masjid dengan berwangi-wangian, disuruh balik ke rumah mahjurah, maksudnya dapat dosa, bukan mendapatkan ganjaran pahala. Jadi ini mungkin tidak ada dengan diri kita. Kalau dengan diri kita lihat situasi, suasana dan keadaan yang ada, kita tidak perlu risau tentang keadaan wanita-wanita atau teman-teman seketika ikut mengantar jenazah ke liang kubur atau juga ke liang lahat. Jadi kalau pada waktu kita melihat dengan wanita-wanita Arab, khususnya pada waktu kita di Mesir, rasan, tentu sekali pada waktu dengan kumpulan yang berpakaian hitam semuanya tuh, yang pukul-pukul pipi, ngamuk-ngamuk berunta-unta, niatah yang Nabi kita haramkan. Nabi kita balik berdosa, bukan dapat pahala kalau kalian ikut mengantar jenazah, menguburkan ke liang lahatnya. Sama juga perintah Nabi kita kepada wanita yang berwangi-wangian, yang berdandan, yang bersoleh, pergi ke masjid. Nabi kita akan berdosa, kamu tidak mendapatkan ganjaran pahala. Jadi kalau target yang diharapkan itu adalah untuk mendapatkan ganjaran pahala, justru dosa kesalahan yang akan mereka dapatkan. Assalamualaikum Syekh. Salam. Bagaimana seorang yang bermusafir apabila masuk zuhur dia tunaikan salat secara tamat, selesai salat baru dia tersedar dia boleh melakukan jamak, apakah dia boleh mengulang salat melakukan jamak? Kan kewajiban tadi itu sudah hukum. Wah, memang rajin. Kalau sudah sembahyang 4 rakaat tamam, terus baru sudah orang musafir boleh buat sembahyang 2 rakaat, terus tambah 2 lagi.
itu memang betul-betul cinta. Kita yang 40 kalau beri 2 kita cari yang 2 dulu. Kalau sudah buat 2 tangan kita harus sembahyang sekali lagi. Ini setelah sembahyang tambah kuat badan, ukur dah. Terus teringin lagi nafas salah secara kasar. Silakan, tidak ada masalah. Yang ada tuh sholat murah sembahyang boleh saja. Hanya menurut mazhab kita tidak digalakkan atau tidak disarankan mengulang sembahyang lebih daripada 1 kali. Jadi misalnya ada jamaah kedua, kita ikut sekali ikut berjamaah. Sembahyang kita pertama sudah selesai dengan jamaah yang pertama, terus kita membanyakkan jumlah bilangan jamaah yang kedua. Oke, itu 2 kali iya. Lebih daripada 1 tidak digalakkan. 2 habis. Salam. Kan diantara daripada perjanjian kepada ahlul kitab, kafir-kafir zimmi yang tinggal di negara Islam, Nabi kita kekalkan orang-orang Yahudi di Khaybar. Diantara daripada Nabi kita berjanjikan kepada mereka yang kalau pada saat ada rombongan, ada orang-orang musafir singgah di kawasan mereka dimintakan atau Nabi kita wajibkan untuk memberikan layanan dan jamuan kepada kaum muslimun yang singgah, yang mampir di tempat-tempat mereka. Jadi kalau kita melihat daripada kejadian bukan daripada hal tersebut, kewajiban tersebut itu bukan hanya kepada kita orang Islam, kepada mereka pun sebagai kafir zimmi. Tapi kalau kafir harbi yang berada di luar kota, cerita lainnya kita ceritakan kalau pada itu berada di bawah pemerintahan yang sama. Jadi kafir-kafir zimmi yang tinggal di negara kita pun juga dituntut untuk memberikan jamuan kepada orang-orang Islam yang singgah di kawasan mereka. Yang lain istimewa? Ini? Salam. Assalamualaikum. Salam berbakat. Ada tak yang ataupun riwayat yang menceritakan amalan Nabi SAW di antara Maghrib dengan Isya, antara solat Maghrib dengan Isya? Yang satu salat awabin. Yang sahih hadisnya yang kuat kedudukannya, Nabi kita bersabda, "Man salat maghrib wa atahu bi sitti raka'atin", barang siapa melaksanakan salat maghrib dan disertakannya dengan 6 rakaat sembahyang sunat, karena man shalla al-maghrib wa atahu bi sitti raka'atin ujirna ibadatas natai asyrata sanatan, maka itu akan mengimbangi ibadah 12 tahun. Itu diantara daripada amalan rutin, amalan istiqomah para masyayikh kita. Saya perhatikan masyayikh di Mekah secara khusus, coba pastikan dengan Habib Umar kalau pada tulis tangkis ini nanti insya Allah selepas maghrib berangkat sembahyang 6 rakaat. Itu paling sedikit sembahyang sunat al-awwabin, sunat orang yang kembali kepada Allah, minimal 2 rakaat, sempurna 6 rakaat dan lebih sempurna lagi kalau sampai kepada 20 rakaat. Bahkan satu pertanyaan ditanyakan kepada Imam Ahmad Ibn Abi Hurairah, saya antara 2 pilihan, kalau seandainya saya puasa Senin Kamis, saya tidak boleh meluangkan waktu untuk salat awabin. Kalau saya nak buat salat awabin, terpaksa saya tidak puasa. Jadi bagaimana kalau saya hanya boleh melaksanakan salat satunya? Kalau kena puasa hari Kamis, sibuk dengan urusan berbuka, maka waktu untuk melaksanakan sunat awabin itu menjadi sempit atau tidak punya peluang. Di situ disarankan untuk melaksanakan sunat awabin lebih diutamakan daripada berpuasa hari Senin dan Kamis. Ini hanya fatwa daripada ulama. Terpulang kepada kita nak berkangkang dengan puasa Senin dan Kamis yang bagus, kita nak kejar pahala sama dengan ibadah 12 tahun dengan 6 rakaat sunat selepas maghrib juga bagus. Jadi di situ ikut istilah 2 dalam 1. 2 dalam 1, 2 rakaat yang kita laksanakan, niatnya sembahyang sunat maghrib dan juga dengan sembahyang sunat al-awwabin. Habis ada makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah diri